Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Jawab dengan mengepakkan kepala pagi gitu ya, biar kita tetap semangat. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi. Baik, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan penuh semangat. Harapannya kita diberi kemudahan dalam pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Kita akan membahas nanti tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas. Tentunya teman-teman mahasiswa semuanya masih ingat di minggu yang kemarin kita sudah belajar apa teman-temanku semuanya? Pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Kita sudah tahu bersama ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, dan juga ada hadis masyhur. Di pertemuan kita yang berbagi ini kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Apa saja nanti macam-macam hadis kalau kita bagi berdasarkan kualitasnya, dan pengertian macam-macam dari hadis itu apa saja, kriterianya apa saja, kita akan belajar bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebelumnya saya ingin tahu kehadiran mahasiswa kelas A1. Apakah semuanya masih semangat mengikuti perkuliahan studi hadis ini? Yang pertama saya panggil Muhsinatun Aziza. Siap. Semangat Mbak Aziza? Semangat. Berikutnya Halimatus Sa'adah. Ya, senyumnya tampak semangatnya ya, semoga nanti diberi kemudahan dan pembelajaran hari ini. Amin. Muhammad Athaillah. Berikutnya Ahmad Faisal Lutfi Al-Faiqah. Alhamdulillah 20 mahasiswa kelas A1 semuanya hadir. Sebelumnya saya ingin apresiasi untuk diri kalian masing-masing dengan tepuk tangan yang semangat. Tentu teman-teman mahasiswa semuanya sudah tidak sabar lagi ini untuk mengetahui apa sih yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Capaian pembelajarannya apa sih yang akan kita dapatkan? Mari kita lihat bersama-sama untuk capaian pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Dalam materi hadis berdasarkan kualitas, nanti kita akan belajar bersama tentang definisi dan karakteristik hadis sahih, hasan, dan dhaif. Apa saja karakter di masing-masing hadis tiga tersebut. Kemudian berikutnya mengidentifikasi unsur-unsur penentu kualitas hadis seperti sanad, rawi, dan matan. Mana bagian sanadnya, mana bagian rawinya, mana bagian matan di sebuah hadis. Kemudian masing-masing diidentifikasi. Sanadnya ini bagaimana? Mutasil, bersambung dari perawi sampai dengan pemilik hadis, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada keterputusan? Dan juga isi matanya, apakah berseberangan dengan paham-paham yang ada, ataukah merupakan pemahaman yang dimaklumi keberadaannya. Kemudian juga menganalisis contoh-contoh hadis berdasarkan kriteria kualitasnya dan menilai kelayakan hadis untuk dijadikan hujah dalam konteks tertentu. Semisal dalam konteks pengambil hukum, hadis apa yang kira-kira bisa dijadikan hujah? Apakah semua kriteria hadis tersebut bisa dijadikan hujah, termasuk hadis sahih, hasan, dhaif, atau sebagian dari kriteria hadis tersebut yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar hukum. Sebelumnya, teman-teman kelas A1 sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan yang baru? Siap. Kita akan mengenal hadis di sisi kualitasnya. Tadi kita sudah mendengar berdasarkan kualitas hadis terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis. Coba apa pengertian dari hadis sahih? Silakan, kita bisa lihat di slide depan. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari perawi, gurunya, sampai dengan gurunya, sampai dengan sahabat, sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
semuanya bersambung. Sanad itu apa? Masih ingat? Mata rantai perawi sampai dengan sumber hadis. Kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Masing-masing di perawi semuanya orang yang adil, semuanya orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar atau fasik. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi kontinu. Dosa kecil kalau terus dilakukan akhirnya juga menjadi dosa besar. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan mur'ah atau harga diri. Contoh seperti bukan orang yang bekerja di pasar tapi nongkrong di pasar. Itu bisa menjatuhkan muru'ah dan juga bisa menghilangkan sifat adalah. Para perawinya masing-masing orang yang adil dan kemudian dobit. Dobit itu kuat ingatannya, baik secara hafalan maupun secara tulisan. Dia punya catatan yang otentik dari pembelajarannya dengan dosen, sehingga bisa dipertanggungjawabkan ketika dosen itu menjelaskan, dia punya catatan realnya. Ataupun dia ingat betul apa yang disampaikan dosen. Ketika dosen menjelaskan tentang kriteria hadis sahih, dia masih ingat betul dan bisa mengulanginya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang dosen. Ini namanya dobit hifdzun. Hafalan dobit yang berdasarkan hafalan. Kemudian tidak mengandung syad dan tidak cacat. Syad itu kaitan dengan matan hadis. Isi hadisnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada agama. Syad itu sesuatu yang tidak sama dengan sesuatu yang masyhur, yang sudah diketahui secara umum, dan tidak cacat, tidak ada ilat. Ilat ini baik nanti yang hubungan dengan rawi, maupun yang hubungan dengan matan sendiri, maupun yang hubungan dengan sanad. Ketika hadis itu memiliki kriteria tersebut, maka tergolong hadis apa? Hadis sahih. Kita tampilkan contohnya. Contoh hadis sahih, haddatsani Yahya ibnu Ja'far, haddatsana Abdur Razzaq an Ma'marin an Hammamin qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba yang barusan saya baca ini termasuk kriteria sanad, rawi ataukah matan hadis? Termasuk kategori sanad, merupakan rentetan periwayatan di satu rawi kepada rawi berikutnya. Ini sanad. Kalau kita perhatikan sanad hadis tersebut mutasil, bersambung atau terputus. Bersambung mulai dari sang rawi haddatsani yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Yahya bin Ja'far. Yahya bin Ja'far mendapatkan dari gurunya Abdur Razzaq. Abdur Razzaq mendapatkan riwayat dari guru Nabi Ma'mar. Ma'mar mendapatkan hadis dari seorang tabi'in, yaitu siapa? Hammam. Nah, Hammam ini mendapatkan hadis tersebut dari seorang sahabat. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai murid pertama Rasulullah tentu mendengar hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanad hadis tersebut bersambung. Saya ingin coba salah satu antara kalian siapa yang siap membaca matan hadisnya. Matan hadis. Wah, ini harus langsung cocok. Matan hadisnya mana coba? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita baca bersama-sama. Iza anfaqat al mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrin. Ini disebut apa? Matan hadis atau redaksi hadis atau isi hadis. Ketika seorang perempuan menafkahkan di hasil usaha suami tanpa izin, maka suami mendapatkan separuh pahala infak tersebut. Istri menafkahkan sebagian dari hasil usaha suami tanpa izin suami, maka suami mendapatkan pahala separuh dari
infak yang dilakukan oleh sang istri. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama tentang macam-macam hadis berdasarkan kualitas. Tadi kita sudah mengenal hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Sebelumnya saya akan melakukan ice breaking. Kalau saya katakan tepuk sekali, teman-teman tepuk sekali. Kalau saya katakan tepuk 2 kali, teman-teman tepuk 2 kali. Kalau 3 kali, 3 kali. Coba masih fokus atau tidak teman-teman semuanya. Ya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 13 kali. Bingung menentukannya ya. Tapi kalau saya tanya, tepuk pramuka. Loh, masih nggak ikut pramuka. Coba lagi. Tepuk pramuka. Berapa jumlahnya tepuk pramuka? 13. 13 kali. Ya, berarti maklum ini sudah 1-2 jam berlangsung, jadi hilang fokus ya itu ya. Baik, kita coba untuk refleksi Mas ya dan Mbak ya semuanya. Pembelajaran kita kali ini saya ingin tahu seberapa jauh teman-teman semuanya menangkap materi tentang hadis berdasarkan kualitas. Ada hadis yang pertama hasan. Yang kedua hadis sahih, kita acak. Yang ketiga hadis dhaif. Saya sudah siapkan dalam beberapa kertas masing-masing di kriteria 3 garis ini. Saya akan bagi untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan didiskusikan secara bersama masing-masing masuk kriteria hadis yang mana. Siap teman-teman semuanya? Siap. Baik. Bisa bangkunya dihadapkan. Terus nih. Kita nulis dulu. Baik, sudah semuanya teman-teman semua. Silakan kelompok 1 tentukan dari yang sudah diskusi mana kategori hasan, sahih, dan dhaif. Perwakilan di kelompok 1 silakan maju. Kita sudah belajar bersama tentang hadis berdasarkan kualitas. Ini sebagai nanti refleksi teman-teman di rumah masing-masing. Saya kasih oleh-oleh di pertemuan ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara hadis sahih dan hasan. Yang kedua, sebutkan minimal 3 contoh macam-macam hadis dhaif. Dan yang ketiga, apa hadis dhaif bisa dijadikan hujah atau tidak, jelaskan. Kira-kira teman-teman masih semangat? Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.